Dan begitu ada yang jawab Nabi Isa, Ustaz. Ada yang protes, kok Nabi orang Kristen? Kok Nabi orang Nasrani yang dikubur di situ? Nah, coba. Ini kan pemahaman yang keliru. Nabi Isa itu bukan Nabi orang non-Muslim, bukan Nabi orang Kristen. Nabi Isa itu Nabi kita juga, yang Muslim. Apalagi Nabi Ibrahim. Maka Ibrahim Yahudian wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Nabi Isa juga demikian. Ketika umatnya sudah mulai salah paham, sudah mulai salah yakin, bahkan menanamkan keyakinan buta kepada Nabi Isa, dianggap sebagai Tuhan, sekurang-kurangnya anak Tuhan, Nabi Isa nggak mau. Tapi ada muridnya yang kemudian membelokkan, pengikut-pengikut yang setia ini dibelokkan sehingga berubah keyakinan. Terlepas dari itu, Nabi Isa adalah Nabi kita. Kita percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah SAW, percaya juga kepada Nabi Isa dan Nabi yang lainnya. Bahkan kita percaya bukan hanya 25 Nabi, kita percaya 124.000 Nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang memang tugasnya terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqan wa 'allamahu al-bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah senantiasa ikhlas jamaahnya, ikhlas dalam ibadahnya, ikhlas dalam semua perjuangan. Mudah-mudahan dengan demikian Allah senantiasa menyertai kita dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi yang mulia, yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran Islam, ajaran yang sempurna dan paripurna, ajaran yang utuh dan lengkap, ajaran yang mengatur semua urusan kita dari hal yang kecil sampai urusan internasional, dari persoalan yang sepele sampai kepada persoalan yang besar. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya, selaku pengikutnya yang setia, senantiasa istiqomah dan ittiba dalam mencontoh meneladani beliau dalam seluruh aspek kehidupan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaah rahimakumullah, saya kaget luar biasa satu pekan lalu kurang lebih pertemuan dengan komunitas guru agama TK, SD, SMP dalam sebuah acara. Karena acaranya dialogis, setiap menyebut ayat saya minta dibacakan oleh bapak atau ibu gurunya. Betapa kagetnya, karena sebagian kalau mau dibilang kecil banyak, mau dibilang banyak ukurannya bisa kecil, jadi relatif besar. Kenapa saya bilang relatif besar? Itu yang hadir. Kalau yang nggak hadir nggak tahu. Itu yang ditanya. Kalau yang belum ditanya nggak tahu juga. Ternyata guru-guru agama itu negeri, ya, di tingkat SD, tingkat TK, SD, SMP itu banyak yang nggak bisa ngaji. Sedihnya luar biasa. Kalau guru umum mungkin masih dianggap wajar, karena boleh jadi memang bukan bidangnya, dia masuk kondisi terpaksa dan sebagainya. Dan benar, ternyata setelah
kecil ngajinya sekedar-sederhana saja. Begitu sampai kuliah pun bukan bidang agama. Jadi saya nggak serius belajar ngaji. Saya tanya lagi, tapi kan bapak guru agama, ya. SK saya guru agama di sekolah negeri. Tapi waktu saya ikut tes guru agama itu terpaksa karena lowongannya cuma itu, nggak ada yang lain. Saya kemudian tanya lagi, terus waktu masuknya nggak dites. Pertanyaannya ada 160 soal. Saya menjawab 5 soal dan saya tidak pede kalau soal yang saya jawab itu benar. Dari 160 soal, jawabnya cuma 5 dan nggak pede kalau itu benar. Tapi kok lulus dan lolos. Saya tidak kuat hati, tidak enak hati memperlanjutkan pertanyaan. Jangan nyogok. Beliau tidak terus terang. Intinya beliau kaget lulus. Tapi kan seharusnya sudah lulus, ya belajarlah supaya lebih mantap. Ternyata kata beliau ya nggak ada waktu lagi. Kalau yang laki-laki bilangnya nggak cukup gajinya Ustaz, hanya sekian. Jadi pulang sekolah mesti ngocek, mesti ini, mesti itu. Tak terbayang Pak, kalau anak kita tidak ikut di MBA, di TPA, di Dinia, di tahfidz dan sebagainya di masjid seperti ini, kebayang nggak? Kalau anak-anak yang kita percayakan kepada guru agamanya itu nggak bisa nangis selamanya. Jangan sampai waktu kita meninggal dia nggak bisa jadi imam karena memang nggak tahu apa-apa. Terus saya tanya lagi, emang Bapak ngajarin apa kalau begitu? Quran pasti enggak kan? Jangan kamu ngajarin Quran minta anak-anak saya baca, karena saya tahu banyak anak-anak lebih hebat bacaan daripada saya gurunya. Jadi saya tidak berani tes bacaan mereka, apalagi mau memperbaiki bacaannya. Terus yang mau diajarkan apa? Kan sejak saya masuk waktu COVID, kata dia, saya masuk waktu COVID, dan sejak itu saya tidak pernah dapat pelajaran mengajarkan ada kurikulum, penjelasan di klub apapun itu dia mengajarkan agama secara khusus kepada anak yang notabene adalah anak-anak muslim. Dan saya guru agama Islam yang ditempatkan di sekolah negeri, sekolah pemerintah. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah ya, 2 tahun lalu, zaman COVID itu, Muhammadiyah, NU, Hidayatullah, Al-Wasliyah, Persis, dan beberapa ormas Islam lainnya sempat melakukan protes keras kepada Kementerian Pendidikan kita karena pembelajaran pendidikan itu nggak ada lagi pelajaran agama, dan itu benar ada. Yang kemungkinan 2024 ini akan habis. Wala haula wala quwwata illa billah. Tambah kali lagi 1-2 hari yang lalu ada seorang ibu sosialita yang protes keras kepada Menteri Pendidikan Nasional karena dia juga sadar bahwa anak-anaknya yang sekolah di sekolah negeri itu ternyata memang gak ada kesempatan boro-boro mau belajar Quran, belajar agama saja, belajar hukum Islam, hukum iman juga gak ada. Pelajaran agama yang saat ini itu diganti oleh pelajaran budi pekerti atau pelajaran moral. Ini ada apa sebenarnya? Apalagi lagi kalau dia banyak hal lagi yang sempat beredar yang sudah jelas nyata ada di hadapan kita, ini akan mungkin mempertajam. Tambah lagi soal pindah ibu kota, bukan soal pemerataan keadilan, bukan soal pemerataan pembangunan, bukan soal ini dan itu, tapi ada ruh yang pasti hilang, ada energi yang pasti redup, ada kekuatan yang pasti bergeser, dan itu kaitannya dengan posisi Jakarta sebagai ibu kota yang tidak ujug-ujug, tidak serta-merta, tidak asal-asal dibuatnya. Karena dari kata Jakarta saja punya historis, punya sejarah besar. Bahkan para ulama, para cendekiawan muslim, para sejarawan muslim menyebut
sebelumnya bahwa Jakarta itu diambil dari Jakarta. Jakarta itu terjemahan dari Fathah Mubina. Inna fatahna laka Fathah Mubina. Berarti ketika ini dipindahkan, kan ada kekuatan yang digeser, ada energi yang dibelah, ada sesuatu yang bisa jadi hilang, dan itu menjadi ruh perjalanan kita selama ini. Bukan kalau kita melakukan semacam khurafat atau sejenisnya, sama sekali tidak. Tapi itu tidak bisa dipisahkan. Apa yang terjadi hari ini itu bukan ujuk-ujuk dari, karena ada grand design, ada program besar. Bapak, Ibu, Saudara ingat ketika pidato Presiden untuk kedua kali dilantik, beliau menyatakan bahwa tidak ada visi misi menteri, tidak ada visi misi pembantunya, yang ada adalah visi misi presiden. Artinya apa yang diputuskan oleh menteri hari ini, apa yang dilakukan oleh menteri hari ini, itu karena memang arahan dari presiden. Presiden pasti punya agenda besar, presiden pasti punya grand skenario, pasti punya bayang-bayang. Terlepas dari ABC, terlepas dari ini itu, bahwa ada yang dia tidak paham, apa ada yang dia tidak mengerti, atau memang sengaja. Karena ini tidak main-main. Kalau sudah sampai seperti itu, yang dulu ada pelajaran agamanya, ada ekstrakurikulernya, ada hal-hal lain yang menyeimbangkan anak-anak kita supaya tumbuh cerdas intelektualnya. Tapi dia juga punya cerdas spiritual, diimbangi dengan kecerdasan emosional, agar tumbuh kembangnya seorang anak itu betul-betul tumbuh kembang manusia paripurna. Apa yang diciptakan oleh pendiri bangsa ini tidak bisa dilepaskan. Dan kita tahu Al-Quran yang hari ini menjadi pedoman buat kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ada kitab-kitab sebelumnya. Kitab yang kita kenal, yang kita tahu, kita yakin, kita percaya. Yang pertama misalnya kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud dan kaumnya pengikut yang tidak berlaku setelah. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa dengan pengikutnya, dengan komunitasnya, tidak berlaku buat kita lakukan. Karena dulu misalnya umat Nabi Musa kalau sudah kebanyakan dosa, perintahnya apa? Faqtulu anfusakum wa taba'i. Kalau sudah capek bikin dosa dan capek juga mau tobat, ya sudah bunuh dirimu, selesai dosa. Tapi kalau syariat berlaku sekarang nggak bisa, karena syariat sekarang berbeda. Kalau banyak dosa tobat, kalau banyak dosa bunuh diri, makin neraka. Karena melanggar syariat Allah, melanggar aturan Allah yang terakhir. Kitab Injil itu bukan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan Bani Israel yang mengikuti dengan kaum karena masih selesai. Tapi ketika Allah menginformasikan pun ada kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran? Hudan linnas, the guidance for all, menjadi kekuatan buat umat manusia, menjadi pedoman buat umat manusia, menjadi energi buat umat manusia, jadi power buat umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran kemudian mengantar kita, membawa kita memberi penjelasan yang rinci, yang detail. Minal huda wal furqan, dari hidayah itu sendiri juga sebagai pembeda antara hak dan batil, pembeda antara benar dan salah, pembeda antara jalan lurus dan jalan bengkok, pembeda antara jalan menuju ke surga dan jalan gelap menuju ke neraka. Nyata, jelas, terang, dan inilah jadi kekuatan kita. Tapi kenapa hari ini kita tidak mengalami itu? Kenapa hari ini kita seolah-olah kehilangan itu? Bahkan kita cuek, tak peduli.
Kita sibuk dengan seremonial, bahkan terkena simbolis yang menyemangati dalam tanda petik beragama kita, agar dianggap kita beragama, agar dianggap kita punya agama, agar dianggap kita Islami, agar dianggap kita agamis. Itu pun masih diputar-putar dengan istilah-istilah, misalnya moderasi agama. Kan sisinya dikit Pak, moderasi agama dengan moderasi beragama. Kalau moderasi agama, agamanya yang dimoderasi. Kalau yang moderasi kita beragama, cara beragama kita yang perlu dimoderasi. Diambil jalan tengah. Islam itu tak perlu lagi diambil jalan tengah. Kenapa? Karena Islam ini sudah diwasatinya. Agama yang memang jalan tengah. Agama yang dihadirkan oleh Allah untuk melihat kehidupan ini dengan utuh dan sempurna. Dunia 100%, akhirat 100%. Dunia dan akhirat tidak bisa dipisahkan. Wa batagu fima ataqallahu darul akhirat wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tawghil fasada fil ard innallaha yuhibbul muhsinin. Rebut, cari, kejar, raih, dapatkan akhiratmu. Tapi ingat, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagian dunia. Silakan kejar cita-citamu, silakan rebut kekuasaan, silakan raih kedudukan, silakan dapatkan jabatan. Tapi ingat, yang diutamakan, yang diprioritaskan, yang harus diambil jalan besarnya adalah ingat akhirat. Jangankan urusan bernegara, jangankan urusan berbangsa, jangankan urusan antar bangsa, antar negara, antar kehidupan kita di dunia yang manusianya hari ini sudah 8 miliar lebih. Dan umat Islam jumlahnya kurang lebih 2 miliar. Urusan kehidupan kita saja sosial sehari-hari diatur rinci oleh Al-Quran. Diarahkan betul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Al-Quran yang berjalan. Apa hal-hal sepele yang kita tidak anggap itu? Contoh, apa kata Nabi? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin ila jari. Siapa yang beriman kepada Allah, percaya dengan Allah, yakin dengan Allah. Yang beriman kepada Allah, yang percaya dengan Allah, yang yakin dengan Allah, itu artinya apa? Bukan hanya percaya iman kepada Allah. Tapi di awal surah Al-Baqarah Allah arahkan kita. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Kemudian yu'minuna billahi wa birasulihi. Dan Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Baik Rasulullah SAW dan Nabi dan Rasul sebelumnya. Bahkan kita ditegaskan la nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tidak membeda-bedakan. Bagaimana mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani mengatakan Nabi Adam bukan muslim? Siapa yang berani mengatakan Nabi Nuh bukan muslim? Siapa yang berani mengatakan Nabi Isa bukan muslim? Ini bahaya Pak. Karena masih banyak menganggap Nabi Isa itu bukan muslim. Saya buktikan berapa kali itu. Perjalanan dari Jeddah ke Madinah atau dari Mekah ke Madinah. Saya suka cerita Bapak Ibu, nanti kita dapat kesempatan. Kalau sekarang kan pakai jadwal, pakai barcode. Walaupun jamaah Indonesia itu pintar, nggak ada barcode pun masuk. Sudah pakai jadwal masuknya. Sehingga lebih rapi, lebih tertib, lebih tenang. Bahwa nanti Bapak Ibu, khususnya kalau laki-laki lebih terlihat jelas, ibu-ibu itu tergantung nasib. Bisa menengok ke dalam atau melihat, entah tidak melihat atau tidak melihat, tapi yang perlu kita ketahui bahwa di Madinah itu, di samping Masjid Nabawi itu, di jalan kita keluar dari Raudhah, sebelah kiri kita itu ada kuburan Rasulullah SAW.
Ke belakangnya ada di punggungnya Rasulullah, pinggangnya Rasulullah, itu kepalanya Abu Bakar, di pinggangnya Abu Bakar kepalanya Umar radhiyallahu anhuma, dan satu lagi tempat masih kosong. Satu lagi space masih kosong. Saya kemudian nanya kepada jamaah, siapa yang kira-kira dikubur di situ? Rata-rata nggak tahu. Dan begitu ada yang jawab, Nabi Isa, Ustaz. Ada yang protes, kok Nabi orang Kristen? Kok Nabi orang Nasrani yang dikubur di situ? Nah, coba. Ini kan pemahaman yang keliru. Nabi Isa itu bukan Nabi orang non-Muslim, bukan Nabi orang Kristen. Nabi Isa itu Nabi kita juga, yang Muslim. Apalagi Nabi Ibrahim. Maka Ibrahim Yahudian wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Nabi Isa juga demikian. Ketika umatnya sudah mulai salah paham, sudah mulai salah yakin, bahkan menanamkan keyakinan buta kepada Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, sekurang-kurangnya anak Tuhan, Nabi Isa nggak mau. Tapi ada muridnya yang kemudian membelokkan, pengikut-pengikut yang setia ini dibelokkan sehingga berubah keyakinan. Terlepas dari itu, Nabi Isa adalah Nabi kita. Kita percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah SAW, percaya juga kepada Nabi Isa dan Nabi yang lainnya. Bahkan kita percaya bukan hanya 25 Nabi, kita percaya 124.000 Nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang memang tugasnya terbatas. Yang perlu kita kenal, kita yakin, kita ingat namanya, kita tahu tugas-tugasnya, kaumnya, pengikutnya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja sudah berat, Pak. Apalagi hal-hal lain daripada itu. Maka Allah menurunkan Al-Quran. Untuk apa? Memberi penjelasan yang terang. Menghadirkan perbedaan yang nyata. Untuk kita menentukan posisi kita sebagai umat Islam. Kenapa? Karena Al-Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini menggiring kita, mengantar kita, mengarahkan kita, membimbing kita, menunjukkan dengan jelas kepada kita. Untuk apa? Lillati hiya aqwam, kepada yang lebih lurus, kepada yang lebih beradab, kepada yang lebih berakhlak, kepada yang lebih bermoral, kepada yang lebih punya karakter yang benar dalam kehidupan ini. Nilai-nilai itu ditanamkan oleh Al-Quran. Nilai-nilai itu diletakkan dasarnya oleh Quran. Maka Nabi merinci, selain Al-Quran kita juga disuruh oleh Allah untuk beriman kepada bukan hanya Al-Quran yang terangkum dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat atau 6.666 ayat, 1.027.000 huruf, mulai dari ba di titik awal sampai sin di titik terakhir. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Mulai dari ayat pertama yang diturunkan oleh Allah, Iqra bismi rabbik, sampai kepada al-yauma akmaltu lakum dinakum. Semuanya adalah guidance, semuanya adalah arahan, semuanya adalah bimbingan, bahkan semuanya adalah mukjizat. Mulai dari titik awal Bismillahirrahmanirrahim sampai kepada titik akhir minal jinnati wan nas. Semuanya mukjizat, bukan hanya surah tertentu, bukan hanya ayat tertentu yang menjadi mukjizat. Ini harus kita yakini. Maka ketika kita membaca Quran, jangan stop sampai di situ, Pak. Jangan stop sampai di situ, Bu. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah petunjuk, hidayah, arahan, bimbingan. Bagaimana kita tahu arahan bimbingan itu dalam Al-Quran? Kalau kita cuma baca. Karena kita cuma baca belum tentu kita faham. Yang kita sudah baca terjemahannya belum tentu faham. Kita naik tingkatkan baca tafsirnya. Apalagi cuma sekedar baca. Baca Al-Quran itu pasti berpahala. Membaca Al-Quran itu pasti punya nilai. Membaca Al-Quran itu pasti punya keuntungan. Maka seorang ulama, seorang kiai pernah ngajarkan kepada seorang muridnya. Anak murid ini disuruh ambil air dari sumur dibawa ke kamar mandi. Tapi alat yang dipakai ngambilnya adalah keranjang. Namanya keranjang
Kan nggak mungkin utuh, pasti ada bolongnya. Keranjangnya pun keranjang sampah. Sebagai anak yang penurut, sebagai anak yang tidak mungkin kalau santri itu apa kata kiai sami'na wa ata'na. Apapun disuruh, kadang nggak masuk akal dilakoni dulu. Nanti baru ambil hikmahnya, nanti baru petik pelajarannya, nanti baru dapat arahan. Lakoni dulu. Dia pun ambil keranjang sampah yang baunya luar biasa. Dia bawa ke sumur, dia bawa ke kolam, ambil air. Bolak-balik itu. Dari sumur, dari kolam ke kamar mandi, dari sumur kolam kamar mandi. Begitu terus berapa kali. Setelah melihat dia sudah mulai capek, kiainya nanya, "Gimana nak, sudah?" "Enggak kiai, saya sudah 2 kali pulang pergi dari sumur ke kamar mandi. Tapi bak di kamar mandi gak penuh-penuh. Karena belum sampai di kamar mandi, airnya sudah habis." Sang kiai pun tersenyum, mengatakan kepada santrinya, "Iya nak. Tapi gimana keadaan keranjang sekarang?" "Alhamdulillah Pak Kiai, keranjang yang tadinya bau sudah gak bau, yang tadinya kotor sekarang sudah bersih." Apa kata kiainya? Begitulah umat Islam kalau baca Quran. Walaupun dia nggak paham apa artinya, walaupun dia belum mengerti apa isinya, walaupun dia belum tahu apa aturannya, walaupun dia belum tahu rinci bagaimana kita melaksanakan Quran itu, tapi sekurang-kurangnya hatinya, pikirannya, perasaannya, jiwanya sudah bersih karena bacaan-bacaan itu. Sudah jernih karena ayat-ayat itu. Ayat-ayat itulah yang merubahnya. Ayat yang kita sebut air tadi itulah yang merubah keranjang sampah yang kotor dan bau itu jadi bersih dan tidak bau lagi. Sekurang-kurangnya seperti itu. Kalau begitu besok ngangkat air lagi tetap boleh dengan keranjang. Tapi keranjangnya dibungkus dengan plastik. Supaya airnya tetap utuh. Kalaupun bocor plastiknya, minimal ada sisa yang tertinggal dalam plastik. Allahu Akbar. Sudahkah kita melakukan itu? Sehingga ada keinginan kuat. Kita ini maaf, kenapa malas baca Quran? Mudah-mudahan jamaah Al-Ikhlas tidak. Kenapa kita malas baca Quran? Karena kita merasa tak dapatkan apa-apa dari Al-Quran. Kalau orang baca Quran, dia tahu apa isinya. Apalagi yang menyentuh hatinya, menyentuh kepikirannya, menyentuh keperasaannya, pasti tidak mungkin hari-harinya dilewati kecuali sudah baca Quran. Walaupun hanya 1 ayat. Apalagi kalau kayak Pak Kapten Rozak, Masya Allah ini. Sudah terbang ke sana kemari itu. Sudah melihat bagaimana dunia. Bagaimana dari atas awan. Gimana saya begitu kaget dan kadang-kadang naik pesawat ngeri sekarang Pak Kapten. Kenapa ngeri? Karena kemarin kejadian ada satu pesawat yang pilot sama kopilotnya tidur 28 menit. Terekam tuh. Terlihat sampai dipanggil. Mungkin sekarang sudah nggak tahu apa sanksinya. Tapi pesawatnya berjalan Pak. Masya Allah. Sudah autopilot. Kalau kita lihat Quran, Masya Allah gambar Quran. Awalam yarau ilat tayri fawqahum saffatin wa yakbid. Ma yumsikuhunna illar rahman. Masya Allah. Saya ini punya kesan tersendiri sama Pak Haji Rozak ini. Masya Allah. Karena waktu ESQ itu diceritakan sama Pak Rigi Nanjar. Dan saya sempat menjadi penasehat nikah putri ya Pak. Putri beliau. Masya Allah. Karena yang mengendalikan ma yumsikuhunna illar rahman. Sehebat-hebatnya pilot, sepinter-pinternya pilot, secanggih-canggihnya pilot, tetap yumsikuhunna illar rahman. Yang mengendalikan semuanya adalah Allah. Allah bisa bikin ngantuk pilotnya, Allah bisa bikin kopilotnya ngantuk bersamaan seketika. Dan enggak sebentar Pak, 28 menit. Tapi kalau orang yang ngaji dia tahu ma yumsikuhunna illar rahman. Begitu mulai menyentuh subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang menundukkan benda ini. Menundukkan pesawat ini, menundukkan kendaraan ini, menundukkan sepeda motor ini, menundukkan mobil ini. Wa ma kunna lahu mukrinin. Kita enggak mampu apa-apa. Allah bisa pelintir seketika, selesai Pak.
Allah bisa diamkan kita seketika, dikasih kelopak mata yang tidak berat, menutup mata kita, selesai. Tapi lagi-lagi karena kita menyerah, kita berpasrah, kita serahkan kepada Allah, dengan nama Allah kita naik kendaraan itu. Dengan kekuasaan Allah kita minta Allah mengendalikan itu. Dengan kehebatan Allah kita mohon agar Allah mengatur semuanya, membereskan semuanya. Kita tawakal ala Allah. Apa yang terjadi? Kita rasa luar biasa. Ketika ada apa-apa, Pak, gak usah yang gede-gede. Saya selalu bilang, maaf, Al-Quran itu juga jimat, Pak. Tapi bukan jimat yang ditulis ayatnya, masukkan di kertas, dimasukkan di dompet, bukan itu. Jimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa Al-Quran itu mukjizat. Semuanya mukjizat. Mulai dari huruf yang satu, apalagi yang banyak, apalagi yang sudah membentuk kata, membentuk kalimat. Yang satu huruf misalnya nun, qaf, ha mim, alif lam mim, alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad. Semuanya punya makna. Kalau kita belum paham, kita menganggap itu sia-sia. Coba perhatikan, minimal kita punya perhatian. Ketika kalau ada cuma satu huruf, ada dua huruf, ada tiga huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, jangan kita menganggap remeh. Kalau kita nggak paham itu apa maksudnya, apa artinya, maka sekurang-kurangnya kita perhatikan kata-kata setelah itu, kalimat setelah itu. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nun, dan demi pena serta apa yang mereka tuliskan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau dengan nikmat Tuhanmu tidak akan pernah gila. Masya Allah. Kita ini belum sempat berpikir tentang yang ruwet-ruwet, yang mumet-mumet, Pak. Yang hari-hari kita lewati saja, yang sebenarnya 2 kenari kita saja belum sempat kita mikirin. Kita naik sepeda motor, pernah gak kebayang, Pak? Kalau tiba-tiba ada ondel-ondel kecil itu lepas, copot. Kan gak pernah kita mikirin. Tapi Allah Subhanahu wa taala kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah sibuk dengan para malaikatnya mengurusi kita semua. Masya Allah. Makanya semakin banyak kita minta kepada Allah, semakin banyak kita mohon sama Allah, Allah makin senang. Beda dengan manusia, Pak. Kalau sekali minta dikasih, 2 kali masih, 3 kali sudah mulai ngedumel, Pak. Kok minta melulu? Kok minta terus? Allah enggak. Kita malah enggak minta, Allah marah sama kita. Allah suruh kita minta. Disuruh wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Bahkan hatta, kata Nabi SAW, hatta kurang garam di rumah kita, minta sama Allah dulu. Hatta sandal kita hilang, yang kita minta kepada Allah dulu. Apalagi yang besar, apalagi menyangkut kehidupan kita, kehidupan orang banyak, kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara. Ketika kita sudah menganggap kita pintar, kita kuasa, kita hebat, disitulah titik lemah itu mulai datang. Lihat Fir'aun itu kurang apa perkasanya, Pak. Fir'aun itu kurang apa perkasanya. Mengaku paling hebat. Mengaku memenangkan pertarungan. Semua pertarungan dia sudah menangkan. Buktinya apa? Sihir-sihir orang-orangnya, anak buahnya dianggap sudah melumat semuanya. Dia nggak tahu kalau Allah sekali mendatangkan cukup 1 tongkat Nabi Musa, semua sihir-sihir Fir'aun itu hilang sirna. Bahkan sampai Fir'aun yang terus tersungkur, tenggelam ke dalam ketidakberdayaannya. Apa ujung matinya? Apa ujung akhir kehidupannya? Dia mengatakan, amantu alladhi amanat banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman. Aku percaya dengan Tuhan yang diimani, Tuhan yang dipercayai, Tuhan yang diyakini oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, saya termasuk orang Islam. Makanya ada kiai mengatakan Fir'aun itu beriman, tapi su'ul khotimah. Akhirnya jelek. Karena mau untuk mengaku Tuhan saja,
Dia nggak mau langsung dia bilang amantu billah, enggak. Masih sudah mau kelelep, sudah mau mati, sudah mau mampus dalam ketidakberdayaan. Dia masih songong, dia masih sombong, dia nggak mau melepaskan apa yang dia merasa mampu dan bisa. Tapi ngaku juga ujungnya. Apakah pengakuannya? Amantu alladzi amanat Banu Israel. Aku beriman, aku percaya Tuhan yang diimani oleh Bani Israel itu. Wa ana minal muslimin. Aku berserah, aku pasrah, aku ikut jadi orang Islam. Tapi apa? Telat, Pak. Karena orang ke dalam titik yang paling rendah, dia sudah tak berdaya, dia sudah tak kuasa. Apa saja yang dia pegang, diambil. Hatta rumput diambil jadi pegangan. Dia tidak berdaya. Tapi apa kata Allah? Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Katakan yaumul fath, hari dibuka titik semuanya, hari dibuka kesadaran penuh, hari dibuka ditunjukkan oleh Allah kelemahan kita yang sebenarnya, baru banyak orang ngaku. Itulah orang-orang kafir. Ngakunya nanti kapan? Sudah tak berdaya. Ngakunya nanti kapan? Nafas sudah lewati tenggorokan. Ngakunya kapan? Ketika titik akhirnya sudah mulai muncul. Maka Allah ingatkan. Qul, katakan hai Muhammad, katakanlah hai Nabi, katakan ya Rasul, yaumal fath, hari di maka Allah bukakan semuanya itu, la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Tak berguna lagi, tak berdaya lagi, tak perlu lagi orang kafir atas kepercayaan mereka itu. Apalagi ngakunya pun masih songong. Walahum yunzarun, dan tak akan dikasih tempo lagi. Gak akan dikasih waktu lagi untuk bertobat. Sudah selesai. Allah saking adilnya dibiarkan lama dalam kezaliman. Dibiarkan lama dia memperturutkan nafsunya, bahkan nafsu orang lain. Dibiarkan oleh Allah. Allah sudah ingatkan, Allah sudah tunjukkan. Tapi dia tetap begitu, silahkan. Allah sudah menurunkan kebenaran. Allah sudah memperlihatkan yang hak. Allah sudah mempertontonkan apa yang menjadi keharusan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mau beriman terserah, mau kafir monggo. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami sudah menunjukkan yang benar, memperlihatkan yang benar, menuntun kepada yang benar. Yang bersyukur alhamdulillah, silahkan dia jadi orang yang bersyukur. Yang kafir terserah, silahkan jadi orang yang ingkar, monggo. Kenapa? Allah sudah memberikan modal yang sama. Allah sudah memberikan satu bawaan yang sama. Bahwa semua orang terlahir dalam keadaan fitri. Dia bawa energi besar, dia bawa kekuatan besar, dia bawa power besar. Tapi semuanya hilang. Kenapa? Karena keadaan hidupnya, karena situasi hidupnya, karena berkawan dalam kehidupannya, karena berada dalam komunitas kehidupannya. Maka Nabi mengatakan, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan yang dia cintai. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Kelak besok kita dibangkitkan bersama orang yang kita cintai di dunia ini. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an sampai khawatir. Apa kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa qala ar-rasul inna hadza qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, saya khawatir nanti kalau umatku, pengikutku kelak menjadikan Quran ini sesuatu yang terpinggirkan. Quran ini cuma dijadikan bahan perlombaan untuk dapat pahala. Mereka tidak mau mengejar pahalanya, mempertahankan pahalanya, mendapatkan pahala. Cuma piala doang mau direbut. Jadi seremoni, acara-acara doang. Bahkan dalam kehidupan yang nyata,
ketika bagus suaranya, indah bacaannya dapat piala, tapi orang yang mengkampanyekan Quran, mendakwakan Quran, mensyiarkan Quran, menyampaikan Quran, resikonya bisa dipenjara. Wala haula wala quwata illa billah. Pantas kalau Allah Subhanahu wa taala di surah Fatir ayat ke-32 mengumumkan kepada kita, menyebutkan dengan terang dan nyata kepada kita untuk kita ingat, untuk kita menjadikan renungan. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dan Allah telah memilih dari hamba-hambanya untuk mewariskan Al-Quran ini. Paling tidak disebutkan oleh Allah ada 3 golongan. Golongan pertama yang paling banyak siapa mereka? Minhum dhalimun li nafsihi, yaitu orang yang menjadi zalim terhadap dirinya sendiri. Dia tahu Quran itu hebat, dia tahu Quran itu mukjizat, dia tahu Quran itu pedoman hidup, tapi dia zalim dengan diri sendiri. Kenapa? Karena nafsunya yang lebih berkuasa. Karena keinginan dunianya yang membara-bara. Karena keinginan merebut dan meraih jabatan lebih hebat. Habis waktunya ngejar dunia, habis waktunya ngejar jabatan, habis waktunya ngejar kedudukan, habis waktunya ngejar semua yang dia mau di dunia ini. Sampai lupa ngaji pun tak pandai. Sholat pun setengah hati. Kenapa? Karena dia merasa dia mampu, dia bisa. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sayangnya manusia itu suka songong. Sayangnya manusia itu suka sombong. Manusia itu suka sok kuasa. Ar-ra'ahu istaghna. Tatkala dia merasa dirinya mampu, dia punya kekuasaan, dia punya uang, dia punya materi, dia punya anak buah, dia punya ini, dia punya itu. Dia bisa melakukan apa saja. Padahal dia lupa. Dia diciptakan oleh Allah mimma immahin, dari air yang ini. Makanya yang pertama Allah sebut, dan ini yang paling banyak, zalim terhadap dirinya. Kedua, minhum muqtasid. Ada yang separuh-paruh, Pak. Dia lihat Quran cocok dengan seleranya, ikut. Kalau enggak sesuai dengan seleranya, nanti dulu tinggal, kalau perlu singkirkan. Kalau perlu tak dibaca, kalau perlu ada orang ceramahkan, gak usahlah keras-keras Ustadz, gak usah radikal, gak usah fundamentalis, yang sedang-sedang aja, yang slow-slow saja. Kita ini hidup seolah-olah dia hebat, lebih hebat dari Tuhan. Kita kan gak hidup di Arab, kita kan di Indonesia. Emang dipikir Allah cuma punya Arab, Indonesia bukan Allah yang punya. La haula wala quwata illa billah. Minhum muqtasid, separuh diambil, separuh ditinggal. Masih mending. Dan yang terakhir yang ideal, mudah-mudahan kita masuk dalamnya, Pak. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Yang kita berlomba-lomba, tahu satu langsung diamalkan, paham satu langsung dikerjakan. Maka alhamdulillah, saya punya guru, satu namanya Syekh Khalid As-Salamah. Beliau salah satu dari penulis tafsir Al-Quran Tadabbur wa Amal. Al-Quran aplikatif namanya. Insya Allah beliau akan bersama teman-temannya sedang mengumpulkan dana besar supaya dicetak dan dibagi ke semua masjid musola langgar surau di Indonesia. Supaya masing-masing minimal 1. Syukur-syukur lebih. Supaya apa? Kita tahu Quran itu bukan sekedar untuk dibaca. Quran itu perlu dipahami. Dan ternyata beliau-beliau sudah menyusunnya dalam satu kitab. Namanya Quran Tadabbur wa Amal. Al-Quran Tadabbur dan aplikasinya, atau disingkat Al-Quran aplikatif. Ketika kita baca ayat ini, Allah beri penjelasan. Oh, ayat ini nyuruh kita begini. Dirinci oleh para ulama. Ini 1, 2, 3. Kalau agak panjangan 1, 2, 3, 4, 5. Dirinci betul. Sehingga begitu indah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mampu menangkap pesan itu. Mumpung ini bulan Ramadan, bulan Quran. Mumpung ini bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Mumpung ini bulan Ramadan, bulan yang membuat Al-Quran, bulan yang membuat Ramadan jadi hebat, membuat Ramadan jadi mulia, membuat Ramadan jadi penuh berkah, membuat malam di bulan Ramadan yang dimuliakan dan dikhususkan oleh Allah, tidak ada di malam lain, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Karena Al-Quran, dan Al-Quran inilah yang membuat Nabi SAW disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebagai sepenghulunya para Nabi dan Rasul. Padahal Nabi itu 124 orang, Nabi dan Rasul yang kita kenal 24 orang lainnya. Tetapi Rasulullah SAW menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kenapa? Karena kepadanya Allah turunkan Al-Quran. Bahkan beliau menjadi pelaku pertama Al-Quran. Sampai-sampai Ummuna Aisyah radhiyallahu anha sudah menyebut bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya ma khuluqul Nabi, apa akhlaknya Rasulullah?
Aisyah ummuna mukminin, ibu kita semua orang beriman menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah, adabnya Rasulullah, etikanya Rasulullah, moralnya Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran sudah tersingkir, apalagi disingkirkan, Al-Quran sudah lepas, apalagi dicopot, maka jangan berharap kita bisa mulia atau mendapatkan kemuliaan. Tapi kalau ada Al-Quran di tengah kita, insya Allah kita mulia, memperoleh kebaikan, dan insya Allah terus melakukan perbaikan dalam kehidupan. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan, silakan.